Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga diberikan taufik sehingga kita bisa hadir di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ketahuilah jamaah, Allah dan Rasulnya senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan takwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana pernah dikatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya seorang yang beriman. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Dia adalah jalan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jalan yang mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya jamaah senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya. Bahkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yad'a Allah ghadiba lahu, ghadiba alaihi." Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dalam riwayat lain tadi, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya.
Kenapa jamaah? Karena doa ini adalah ibadah. Dalam hadis juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat lain, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah ibadah, bahkan dia inti sari dari ibadah. Di antara bukti dalil yang kuat yang menjelaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin." Sesungguhnya Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku kabulkan. Dan barang siapa yang dia takabur, sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama tentang doa, ud'uni astajib lakum. Kemudian kedua, lanjutannya Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Barang siapa yang dia takabur, sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Artinya apa jamaah? Doa yang disebutkan pertama itu, dia itulah ibadah. Doa itu ibadah jamaah. Dan kita sangat butuh terhadap doa ini. Karena semua perkara yang terlihat mustahil untuk dilakukan, untuk diperoleh, dia sangat tidak mustahil dengan doa. Karena doa adalah silatul qawi ilallah azza wa jalla. Jalan yang sangat kuat menghubungkan kita kepada Allah azza wa jalla. Tapi ketahuilah jamaah, ketika Allah janjikan dan perintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan barang siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Ini perintah dan janji dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Akan tapi ketahuilah jamaah, setiap ayat-ayat atau nasul wa'di, nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang isinya janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya tidak akan benar sempurna terlaksana. Dalam artian janji yang dijanjikan tidak akan diperoleh kecuali ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Dan ini sebagai bentuk jawaban kepada orang yang mungkin mulai putus asa dari berdoa. Di antaranya ada yang mengatakan, saya sudah berdoa setiap malam, setiap hari, sudah bertahun-tahun, tapi rasanya belum dikabulkan. Pertama, ini terlihat dia telah putus asa jamaah. Dan yang kedua, ini termasuk bentuk qalilul adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sikap terburu-buru. Maka kita katakan,
Sesungguhnya Allah telah janjikan orang yang berdoa pasti dikabulkan, dan ayat ini tidak salah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jika dia mengatakan kembali terus, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Maka kita katakan, perhatikan, apakah syarat-syaratnya telah terpenuhi? Larangan-larangannya telah hilang, penghalang-penghalangnya telah hilang, sehingga doamu akan dikabulkan. Maka ketahuilah jamaah sedang salat Jumat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara penghalang doa sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa amalu salihat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadahi wa qala ya rabbu ya rabbu wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya Allah Tayyib, artinya bersih, suci dari segala aib dan kekurangan. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Lawan dari at-tayyib al-khabis, yang buruk, yang menjijikkan. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah juga perintahkan kepada para rasul. Di antara yang diperintahkan kepada rasul, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah apa yang baik-baik dan lakukanlah perbuatan yang baik. Dan Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang telah direzekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sebutkan tentang seseorang yang sudah lelah melakukan perjalanan jauh, badannya, bajunya kusut, rambutnya berdebu. Ini adalah kondisi-kondisi waktu-waktu yang seharusnya doa itu dikabulkan. Ketika kita sedang berpergian safar dalam keadaan yang sulit, susah, biasanya orang yang dalam kondisi seperti ini, dia akan benar-benar meminta kepada Allah. Karena di antara adab dalam berdoa adalah dia benar-benar meminta kepada Allah, menundukkan di hadapan Allah, ikhlas meminta kepada Allah. Dan ini ada dalam diri laki-laki ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbu, ya Rabbu. Dan ini juga salah satu metode agar doa kita dikabulkan oleh Allah.
yakni bertawasul dengan salah satu nama di antara nama-nama Allah. Dan ini perintah Allah dalam Al-Quran. Allah katakan walillahi asmaul husna fad'u biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama yang husna, yang baik lagi mulia, maka gunakanlah untuk berdoa. Awali setiap doa kita dengan menyebut nama Allah. Itu artinya kita bertawasul dengan nama Allah. Dan laki-laki ini mengatakan ya Rabbu, ya Rabbu. Perhatikan jamaah, dia telah melakukan sebab-sebab yang seharusnya doanya dikabulkan, dalam kondisi yang seharusnya doanya dikabulkan. Tetapi apa kata Rasulullah? Makanannya dari harta yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan jemaah? Doanya tidak akan pernah dikabulkan jemaah. Maka jangan salahkan ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ternyata doanya tidak dikabulkan. Kenapa jamaah? Maka kita mengetahui diri kita, apakah kita ada daging atau adakah harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah sebuah penghalang dari terkabulnya doa kita jamaah. Karena tadi disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Lawan dari thayyib adalah khabis. Dan ini bisa terjadi fil a'mal wal aqwal wal mal. Khabis suatu yang buruk, atau thayyib suatu yang baik, itu ada dalam setiap perbuatan, ucapan, dan juga harta. Thayyibul a'mal makana lillahi wattaba'a li syari'ati. Para ulama sebutkan amal yang thayyib, amal yang baik adalah yang bersih, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersih dari kesyirikan dan sesuai juga dengan syariat dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baru amal itu dikatakan thayyib jemaah. Kalau amal tidak memiliki dua sifat ini, bagaimana banyaknya, bagaimana sungguh-sungguhnya, dan kita tuangkan, kita kerahkan semua harta kita, maka dia tetap tidak diterima jamaah. Karena thayyibul amal harus benar-benar ikhlas, murni hanya untuk Allah dan sesuai dengan syariatnya. Karena yang memerintahkan ibadah dan amal itu Allah, dan Allah telah tentukan tata caranya, kita harus mencontohnya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan thayyibul mal, baiknya harta, adalah apa yang diperoleh, apa yang dicari dari jalan yang halal. Wa khabisul mal, harta yang buruk ketika dia dicari dari cara yang haram. Orang yang berjualan dengan cara menipu, dengan cara gharar, orang yang bermuamalah dengan cara riba, maka semuanya adalah khabis, hartanya haram. Dan hati-hati jika harta haram ini digunakan untuk makan, untuk minum, untuk membeli pakaian,
untuk menghidupi keluarganya. Bisa jadi ini adalah penghalang doa kita jamaah. Ketika di dunia doa kita terhalangi, bagaimana lagi nanti di akhirat jamaah. Aku li hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama, kita sedikit telah mengetahui beberapa adab dalam berdoa, syarat-syarat agar doa kita diterima oleh Allah, dan juga penghalang terkabulnya doa. Maka dari sekarang jamaah, mari kita perbaiki bagaimana kita mencari harta, mencari dunia kita. Tidak usah khawatir jamaah, karena semua rezeki telah Allah tetapkan untuk setiap orang, bahkan ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang tentang penciptaan manusia, yang di tengah-tengahnya disebutkan ketika telah sempurna penciptaan manusia itu 120 hari. Maka kata Rasulullah, yursilu ilahil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbihi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ketika telah sempurna penciptaan manusia dalam janin ibunya, maka Allah utus seorang malaikat kepadanya. Kemudian Allah perintahkan agar dia meniupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diperintahkan untuk menuliskan bagi janin tersebut 4 perkara. Menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga kondisinya nanti di akhirat. Apakah dia bahagia, yakni termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam surga, ataukah dia celaka, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Jadi jamaah, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Maka perbaikilah cara mencarinya. Karena seseorang sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia tidak akan mati, tidak akan datang ajalnya kecuali telah disempurnakan semua jatah rezekinya. Mudah-mudahan jamaah yang singkat ini menjadikan nasihat untuk kita semuanya, menjadikan pelajaran, dan kita mohon kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkannya. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhirud dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.